Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Ya, tak lupa Bapak ingatkan agar selalu berdoa semoga masa-masa darurat COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat bertatap muka seperti biasa dalam kegiatan pembelajaran IPS. Ya, untuk pembelajaran kali ini Bapak harap kamu semuanya mengikuti video ini hingga selesai. Karena apa? Karena penilaian Bapak di sini selama pembelajaran online tetap berjalan normal seperti biasa. Jadi jangan ada yang tidak mengikuti pembelajaran hari ini. Oke? Mari kita simak video pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, materi kita hari ini masih membahas mengenai materi sebelumnya ya. Sebelumnya di pertemuan minggu lalu sudah kalian catat itu ya materi yang Bapak berikan, yaitu mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat terbentuknya kerjasama suatu negara, dalam hal ini organisasi ASEAN. Nah, materinya dapat kalian temukan di buku paket kalian yang seperti ini ya. Nah, seperti ini buku paket IPS pinjaman dari sekolah. Coba kalian buka halaman 45 mengenai materi minggu lalu ya, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat terbentuknya kerjasama antar negara, dalam hal ini negara-negara ASEAN. Ya, ada tentunya ada beberapa faktor ya yang menyebabkan suatu negara kenapa sih bisa bekerja sama. Padahal kan berbeda-beda tujuan mereka ya, ideologi mereka berbeda-beda. Tapi kenapa bisa kerjasama antar satu negara dengan negara lainnya? Ada beberapa faktor ya yang menyebabkan terjadinya kerjasama tersebut. Nah, di buku kalian sudah dirangkum itu beberapa faktor. Nah, jadi faktor-faktor itu dibagi menjadi dua lagi di buku kalian, yaitu ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Nah, faktor pendorong. Jadi apa sih yang mendorong suatu negara sehingga terjadinya suatu kerjasama? Nah, di buku kalian dibahas ada dua faktor pendorong. Yang pertama adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, dan yang kedua adanya kesamaan dan perbedaan wilayah. Yang pertama dulu kita bahas yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Jadi kenapa sih kesamaan dan perbedaan sumber daya alam dapat menyebabkan terjadinya kerjasama antar suatu negara? Jadi kita perumpamannya seperti ini. Apakah semua negara itu memiliki sumber daya alam yang ada di bumi ini? Tentu enggak ya. Contohnya Indonesia aja lah. Indonesia sumber daya alam minyaknya ada enggak? Ada. Tapi apakah mencukupi? Ya, tidak mencukupi kebutuhan untuk masyarakat ataupun rakyat Indonesia ya. Kebutuhan minyak kita kan terlalu banyak, tidak sebanding dengan keadaan minyak ataupun produksi minyak yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, perlulah diadakan kerjasama dengan negara yang sumber daya alamnya ataupun keadaan sumber daya alamnya berbeda dengan Indonesia. Nah, jadi sama-sama penghasil minyak, tapi jumlahnya berbeda dengan Indonesia. Itulah perbedaan sumber daya alam tadi. Maka diadakanlah kerjasama dengan Arab Saudi. Dalam hal apa? Dalam hal ekspor-impor minyak bumi. Nah, oleh karena itu, kenapa di Indonesia bisa tercukupi saat ini minyak buminya? Itu saja karena ada kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain. Ya, kemudian yang kedua kesamaan dan perbedaan kondisi geografis. Jadi kenapa perbedaan kondisi geografis bisa menyebabkan terjadinya kerjasama? Kita ambil contoh seperti ini. Kondisi geografis Indonesia yang wilayah lautnya lebih luas daripada daratannya. Bahkan wilayah laut Indonesia merupakan salah satu jalur transportasi laut dunia. Jadi bisa dibayangkan ya, Indonesia punya jalur transportasi yang dilewati oleh seluruh negara bahkan ya, yaitu letaknya ada di Selat Malaka. Jadi Selat Malaka itu adalah selat paling sibuk di dunia ya. Karena apa? Ya karena wilayah itu adalah wilayah rute perjalanan laut. Jadi semua negara, kalau dari Cina misalnya, dari Cina mau ke Eropa tentu saja melewati Selat Malaka yang melewati laut Indonesia. Nah, dengan adanya kondisi geografis Indonesia yang seperti itu, apakah memungkinkan adanya kerjasama dengan negara lain?
Tentu saja memungkinkan ya, karena apa? Dari keadaan geografis seperti itu, tentu saja banyak negara yang menginginkan kerjasama dengan kita. Untuk apa? Untuk ya mempermudah mereka lah melewati rute laut tadi yang melewati Indonesia. Nah, itu salah satu contoh kesamaan dan perbedaan kondisi geografis suatu negara. Kenapa bisa menyebabkan kerjasama? Itulah deh contohnya. Ya, itu dia 2 pembahasan mengenai faktor pendorong terjadinya kerjasama antar negara, dalam hal ini wilayah ASEAN. Ya, berikutnya yang B yaitu faktor penghambat terjadinya kerjasama antar negara. Jadi apa sih yang menghambat terjadinya suatu kerjasama? Ada yang menghambat ya, misalnya ada kan beberapa negara yang tidak ada kerjasama dengan Indonesia. Ada beberapa negara, termasuk Korea Utara. Korea Utara itu tidak punya kerjasama dengan Indonesia. Karena apa ya? Korea Utara tertutup ya, lebih tertutup. Kemudian ideologi mereka pun ideologi yang ekstrim ya, makanya nggak banyak negara yang mau kerjasama dengan Korea Utara. Nah itu ya, ada beberapa negara yang tidak punya kerjasama dengan kita. Nah, kita bahas yang ada di buku kali ini, halaman 45 masih. Yang pertama, perbedaan ideologi. Apakah perbedaan ideologi bisa menghambat suatu kerjasama? Ya, jadi ideologi itu apa sih? Ideologi itu bisa dibilang sebagai paham suatu negara ya, paham suatu negara. Nah, jadi kalau Indonesia pahamnya ideologinya yaitu demokrasi Pancasila ya. Kemudian negara-negara lain seperti Vietnam itu komunis ya. Kemudian beberapa negara Kamboja juga komunis. Nah, itu namanya ideologi. Nah, ideologi kita lebih dikenal sebagai demokrasi Pancasila. Nah, apakah perbedaan ideologi yang semacam itu dapat menghambat kerjasama antar negara? Iya, bisa tentu saja ya. Tadi sudah Bapak contohkan mengenai kerjasama Indonesia dengan Korea Utara. Apakah ada? Tidak ada ya. Karena apa? Ideologi Korea Utara yang terlalu ekstrim. Jadi mereka sebenarnya adalah berideologi komunis ya, tapi cenderung ekstrim. Mereka memakai cenderung ke arah militerisme. Jadi apapun mereka bicaranya soal militer. Oleh karena itu ideologi mereka lebih ekstrim. Makanya nggak banyak negara, termasuk Indonesia, tidak mau kerjasama dengan Korea Utara. Nah, itu faktor ideologi ya. Ternyata faktor ideologi bisa menghambat kerjasama antar negara. Yang kedua yaitu mengenai konflik dan peperangan. Apakah konflik dan peperangan bisa menghambat kerjasama? Tentu saja bisa ya. Nah, suatu negara itu biasanya akan berpikir 2 kali bahkan 1000 kali untuk melakukan ataupun membuat suatu kerjasama dengan negara lain yang masih terlibat konflik. Karena apa? Itu sangat beresiko ya kalau kita bekerjasama dengan negara yang sedang bermasalah. Tentu saja kalau kita investasi di sana ataupun kerjasama dalam bidang perdagangan di sana akan menimbulkan kerugian. Ya, yang ketiga yaitu di buku kalian kebijakan protektif. Kebijakan protektif itu apa sih? Ya, kebijakan protektif itu bisa dibilang sebagai kebijakan yang terlalu ketat ya perlindungannya. Misalnya di buku kalian ini sudah dibahas, yaitu misalnya tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Ya, ada beberapa yang memang punya kebijakan seperti itu. Untuk apa? Ya untuk kepentingan ekonomi negaranya tentu saja. Jadi kalau kita punya pertanian yang banyak dan hasilnya juga lumayan bagus, ngapain lagi kita mengimpor dari luar kalau toh hasilnya akan berimbas kepada perekonomian kita sendiri, yang berakibat kepada berkurangnya keuntungan petani Indonesia akhirnya. Nah, itu dia mengenai kebijakan protektif, faktor penghambat terjadinya kerjasama. Yang terakhir yaitu perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Nah, setiap negara pasti punya kepentingan ya. Kenapa mau bekerja sama dengan negara ini, kenapa tidak mau bekerja sama dengan ini, itu mengenai kepentingan juga. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai penjelasan materi kalian sebelumnya. Ya, untuk tugas kalian hari ini yaitu hanya menyimak video ini dan mengisi absen di kolom komentar di bawah. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini.
Bapak harap ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua.